Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Kali ini kita akan mereview salah satu motor keluaran terbaru 2020, yaitu Beat ESP CBS 2020. Jadi sudah kombi brake system. Ini termasuk salah satu Beat keluarannya tertinggi juga dan keluaran terbaru. Nah, untuk perubahannya mungkin secara tampilan sudah lebih diperbaharui. Ini maksudnya jadi facelift ya, jadi bukan all new. Kalau misalkan all new mungkin ke dalam bagian mesin dan juga ada fitur-fitur tambahan, tapi kalau ini masih berupa facelift, itu perubahan pada desain bodi dan juga desain headlamp, desain lampu, dan juga desain yang kita lihat ini velgnya velg termasuk velg yang terbaru juga. Nah, mungkin untuk yang paling mencolok perubahan dari Beat ESP 2020 ini dibandingkan Beat keluaran sebelumnya, yaitu kita bisa lihat ada di bagian headlamp seperti ini. Nah, mungkin untuk headlamp seperti ini, di mana model yang seperti hiu, yaitu meruncing ke depan di satu titik, ini sudah tidak aneh juga, sudah tidak jarang gitu. Karena sebelumnya model seperti ini diadopsi juga di motor Vario 150cc. Jadi di varian Vario, bentuk melancip seperti ini juga sudah diadopsi. Dan kemudian sekarang diaplikasikan kepada Honda Beat. Kalau menurut saya sih ini merupakan salah satu gebrakan yang sangat hebat gitu dari Honda dengan merubah ini menyerupai Vario. Jadi untuk Beat ini dengan tampilan headlamp terbaru ini, modelnya jadi terlihat lebih mewah gitu. Dan bisa kita lihat juga perubahannya cukup signifikan juga. Lalu dari model fairing samping juga ada perubahan, mempunyai desain yang lebih ramping, namun juga lebih tajam sudutnya. Lalu untuk velg, nah ini termasuk salah satu bagian yang saya suka. Dengan model wide spoke seperti ini, tentu akan membuat motor matic tipe paling umum, yaitu motor matic entry level atau kelas pemula ini, dia menjadi terlihat lebih mewah dibandingkan dengan tipe-tipe palang yang seperti biasa, dimana model wide spoke ini juga sudah diaplikasikan sebelumnya di model Vario. Jadi seperti yang kita lihat juga bahwa dari Beat ini banyak mengadopsi model-model dari Vario 150 yang baru, yang sebelumnya. Jadi sebelum model terbaru yang paling sekarang, ada Vario yang keluaran 2015 sampai 2018, ini modelnya diaplikasikan ke Beat. Lalu untuk di model bagian buritan di bodi, bisa kita lihat modelnya juga memiliki banyak lekukan tajam seperti ini. Velg belakang juga sama mengadopsi model Vario. Nah, ini yang paling menarik juga, ini salah satunya ada di bagian stop lamp. Stop lamp ini juga meruncing. Ya memang sih gak beda jauh, saya lihat sama aja kayak hampir mirip dengan Vario 150 generasi 2015 ke atas. Nah, lalu untuk lampu belakangnya ini stop lamp dan seinnya masih menggunakan lampu bohlam. Sementara ini yang paling menarik dari Beat ini, yang bisa kita lihat, ini di bagian headlamp dia sudah menggunakan lampu LED. Jadi sudah menggunakan lampu LED, ini merupakan salah satu perubahan yang baru juga, dimana Beat sebelumnya masih menggunakan lampu bohlam, tapi untuk lampu sen dia tetap masih menggunakan lampu bohlam seperti ini. Lalu kalau untuk bagian speedometer, nah kita lihat ini bagian speedometernya. Ini bagian speedometernya sebenarnya tidak ada perubahan berarti, masih tetap menggunakan speedometer analog dengan indikator odometer yang menggunakan odometer digital. Jadi ini motor masih sangat baru. Lalu untuk bagian kendalinya masih tetap ada starter, ada sein, ada klakson, ada juga pengatur jarak lampunya. Untuk bagian deck ini tetap masih ada rak kecil. Lalu untuk membuka bagasi ada tombolnya di sini. Bagasinya sepertinya tidak terlalu luas juga, namun sudah cukup untuk menyimpan 2 pasang jas hujan. Jadi untuk desain sebenarnya tidak, sekilas mungkin kita kalau melihatnya tidak banyak berubah ya dari Beat keluaran sebelumnya, all new Beat.
Namun bila kita lihat lebih dekat, tentu ada perubahan-perubahan paling mencolok seperti yang saya tadi sebutkan, ada di headlamp dan juga stop lampnya. Ini lalu dan juga di bagian velgnya, di mana ketiga bagian ini sangat mengadopsi model dari Vario 150 keluaran 2015. Jadi ini merupakan, menurut saya merupakan sisi sangat positif ya dari perubahan yang ada pada Beat ESP ini, di mana dengan mengaplikasikan model velg square spoke dan juga headlamp LED LED dengan model yang nyaris mirip dengan model Vario 150, ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dan juga membuat tampilan Beat ini menjadi lebih mewah. Nah, mungkin itu saja. Kalau misalkan untuk fitur-fiturnya standar masih sama seperti Beat sebelumnya. Untuk combi brake sistemnya, dia ini kalau kita menekan rem belakang, maka otomatis rem depan pun akan ikut mengerem. Begitu pula sebaliknya, kalau kita menekan rem depan, kalau untuk CBS ini dia kalau kita akan aktif hanya ketika kita menekan rem belakang saja. Jadi ketika kita menekan rem belakang, maka rem depan akan ikut tertekan sedikitnya. Tentu ini akan menghindari pengereman yang tidak stabil. Jadi antara rem depan dan belakang akan seimbang. Nah, mungkin itu saja untuk review singkat kita kali ini. Untuk review-review berikutnya mungkin akan lebih mendalam lagi. Kalau untuk mesin masih tetap sama ya, ini menggunakan mesin 110 cc, mesin andalan Beat. Tapi mungkin dengan beberapa minus-minus saya masih belum mencoba, karena ini baru 1 kilometer saya coba. Kalau feel-nya masih tetap sama, nggak ada perubahan, mungkin akan ketahuan kalau kita sudah pakai berapa ratus kilometer. Nah, untuk review berikutnya mungkin akan lebih mendalam. Kita akan coba dulu. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah dengan harga sekitar 17 jutaan untuk versi ESP CBS ini sudah cukup worth it ataukah tidak? Dengan striping yang juga masih tetap simple, mungkin akan ada perubahan striping di pertengahan tahun ya, atau kuartal ketiga atau kuartal keempat. Tapi menurut saya untuk perubahan seperti ini membuat sangat refresh gitu tampilan Beat, dan juga membuat tampilannya terasa lebih mewah. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Apakah dengan perubahan seperti ini sudah worth it ataukah tidak? Ataukah masih lebih menarik tampilan Beat versi sebelumnya? Kalau saya pribadi sendiri sangat menyukai perubahan ini karena membuat Beat yang merupakan entry level ini terlihat sedikit lebih mewah. Apalagi pengaplikasian velg wide spoke yang seperti yang dimiliki oleh Vario, dan juga headlamp dan juga stop lamp yang mirip dengan Vario 150 versi 2015. Ini tentu akan membuat tampilan Beat ini terasa lebih mewah dan juga tidak kelihatan norak dan juga murah gitu. Nah, mungkin itu saja untuk review kali ini, review singkat karena motornya sendiri masih sangat baru dan belum dipakai jauh. Untuk video-video berikutnya insya Allah akan kita review lebih mendalam mengenai motor ini setelah kita gunakan lebih lama. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe videonya, subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di vlog-vlog motovlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.